Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niluh Maya Tresna Putri. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Di sini saya mau bertanya nih, siapa yang suka mendengarkan dongeng? Baik, jika kalian suka mendengarkan dongeng, mari dengarkan dongeng yang akan saya bawakan. Simak baik-baik ya teman-teman. Pada suatu hari, di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya. Wanita tua itu bernama Mbok Srini. Mbok Srini telah ditinggal suaminya meninggal dunia sejak lama. Dan ia tidak mempunyai seorang anak. Dari dulu Mbok Srini sangat ingin sekali mempunyai seorang anak. Tapi impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Terlebih lagi, ia sudah tidak mempunyai seorang suami. Lalu, pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh raksasa. Raksasa besar itu menyuruh Mbok Srini untuk mencari sebuah bungkusan di bawah pohon besar di dekat hutan. Saat Mbok Srini terbangun, Mbok Srini pun kebingungan dengan maksud mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan penasaran di benaknya Mbok Srini pun berjalan mengikuti perasaannya. Sesampainya Mbok Srini di hutan, Mbok Srini pun mencari bungkusan itu. Mbok Srini sangat berharap bungkusan yang sedang ia cari ini berisi sebuah bayi. Tapi yang justru ditemukan oleh Mbok Srini hanya sebutir biji timun. Mbok Srini pun sangat kecewa dan juga sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampiri Mbok Srini sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu Mbok Srini pun berteriak, "Hei, apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun?" Tetapi setelah Mbok Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang menghampiri Mbok Srini ke dalam mimpinya. Mbok Srini pun merasa takut. Ia merasa akan dimakan oleh raksasa itu. Mbok Srini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkan Mbok Srini tetap hidup. "Wahai raksasa, kasihanilah aku. Tolong jangan makan aku. Aku hanyalah seorang janda tua yang tidak memiliki seorang anak." Lalu, raksasa itu pun berkata kepada Mbok Srini, "Hei, engkau wanita tua, tidak usah engkau takut. Aku tidak akan memakanmu." Ternyata, raksasa itu menyuruh Mbok Srini untuk menanam biji timun itu. Jika Mbok Srini mau menanam biji timun itu, Mbok Srini akan dihadiahkan seorang bayi perempuan. Tetapi, jika bayi perempuan itu sudah dewasa, Mbok Srini harus mengembalikannya kepada raksasa itu. Karena raksasa itu akan memakan bayi itu. Karena Mbok Srini sangat ingin sekali mempunyai anak, Mbok Srini pun menyetujui perjanjian itu. Sesampainya Mbok Srini di rumah, Mbok Srini lalu menanam biji timun itu dengan sangat baik. Mbok Srini merawat biji timun itu setiap harinya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Lalu, 2 bulan kemudian, biji timun itu pun tumbuh. Biji timun itu hanya berbuah 1 buah saja. Semakin hari, buah timun itu semakin besar. Bahkan ukurannya lebih besar daripada timun pada umumnya. Dan warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan. Lalu, setelah buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini pun ingin memetiknya dan ingin membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Srini melihat di dalam biji timun itu ada seorang bayi yang sangat cantik sekali. Mbok Srini pun menamai bayi itu Timun Mas. Mbok Srini sangat senang sehingga ia lupa telah membuat janji kepada raksasa akan mengembalikan bayi itu suatu hari nanti. Timun Mas pun tumbuh menjadi anak yang sangat baik, pintar, dan juga sangat cerdas. Lalu, pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu. Raksasa itu berpesan kepada Mbok Srini bahwa dalam waktu seminggu ini
ia akan menjemput Timun Mas. Dan sejak saat itu, Mbok Srini sering termenung sedih sendirian. Ia memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi itu. Timun Mas pun sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya kepada Mbok Srini, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering menangis?" Awalnya Mbok Srini tidak mau bercerita, tetapi karena Timun Mas terus bertanya dan mendesak Mbok Srini, akhirnya Mbok Srini menceritakan kisah awal mula lahirnya Timun Mas. Mbok Srini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas kepada raksasa itu. Timun Mas pun merasa sedih. Ia tidak mau jika Mbok Srini mengembalikannya kepada raksasa itu. Lalu mereka berdua pun memikirkan sebuah cara bagaimana agar Timun Mas bisa terbebaskan. Tepat di hari Timun Mas akan dikembalikan, Mbok Srini terpikir sebuah cara. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit, supaya raksasa itu tidak ingin memakan Timun Mas. Beruntung cara ini untuk mengulur waktu. Raksasa itu akan kembali setelah Timun Mas sudah sembuh. Akhirnya Mbok Srini harus memikirkan sebuah cara bagaimana agar anaknya bisa terbebaskan sebelum raksasa itu datang kembali. Keesokan paginya, Mbok Srini pun bertemu seorang pertapa di gunung. Sesampainya Mbok Srini di sana, Mbok Srini menceritakan kondisinya. Lalu, pertapa itu memberikan Mbok Srini 4 bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Pertapa itu menyuruh Mbok Srini, jika Timun Mas dikejar oleh raksasa itu, taburkanlah bungkusan-bungkusan ini. Setelah itu, Mbok Srini pun pulang dengan perasaan sangat lega sekali, karena ia sudah memiliki sebuah rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa itu datang kembali untuk menjemput Timun Mas. Timun Mas dan juga Mbok Srini berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Tiba-tiba, Timun Mas berlari sekencang-kencangnya dan dikejar oleh raksasa itu. Setelah Timun Mas berlari cukup jauh, Timun Mas lalu menebarkan isi bungkusan yang pertama yang berisi biji timun. Setelah biji timun itu ditebarkan, tiba-tiba hutan di sekeliling Timun Mas berubah menjadi ladang timun. Akar timun itu menjalar dan melilit tubuh raksasa itu. Tetapi raksasa itu dengan mudah melepasnya dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas pun lalu menebarkan isi bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Setelah jarum-jarum itu ditebarkan, tiba-tiba berubah menjadi pohon bambu yang sangat tinggi dan juga runcing. Tetapi raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas walau badannya berdarah-darah. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas lalu menebarkan isi bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Setelah garam itu ditebarkan, tiba-tiba hutan di sekeliling Timun Mas berubah menjadi lautan luas dan sangat dalam. Tetapi raksasa itu dengan mudah melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas pun merasa cemas. Dengan harapan selamat yang sangat besar, Timun Mas lalu menebarkan isi bungkusan yang terakhir yang berisi terasi. Tepat jatuhnya terasi itu, tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena raksasa itu terjebur ke dalam lumpur itu dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Timun Mas lalu berlari ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Betapa senangnya Mbok Srini melihat Timun Mas selamat. Mbok Srini pun tidak henti-hentinya berucap syukur kepada Tuhan. Dan sejak saat itu, Mbok Srini dan juga Timun Mas hidup berbahagia. Baiklah, sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga berfaedah. Sampai jumpa di lain waktu. Om Santi 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 Om.